Bab 372. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Nico mengambil setengah langkah ke arahku, rahangnya menegang dan nadinya tampak berdenyut di pelipisnya. Paku hitam mencuat dari tanah dengan gerakan sekecil apapun, kulitnya diwarnai dengan gumpalan api sulfire yang samar. Bahkan setelah 2 kehidupan, kamu tidak berubah. Senyum palsu jatuh dari wajahku pada kata-katanya, dan aku menahan lebih banyak kata-kata yang mendorong. Kebanggaan apapun yang kurasakan atas kecerdikanku sendiri dalam menarik Nico ke dalam pertarungan ini, pertarungan di mana dia tidak bisa melarikan diri atau meminta bantuan, hilang sekarang setelah dia berdiri di depanku. Wajahnya, yang sekarang hanya tersisa bayangan dari wajah Elia, memenuhiku dengan emosi yang saling bertentangan. Bagaimanapun, dia adalah sahabat terbaikku dalam 2 kehidupan. Pertama sebagai Nico, lalu sebagai Elia. Dan aku telah mengecewakannya dalam keduanya. Kegagalan-kegagalan itu, sebagian, telah membawanya menjadi dirinya yang sekarang. Penuh kebencian putus asa, cangkang manusia yang tidak manusiawi. Tetap saja, aku tidak menyalahkannya karena membenciku. Aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa menyalahkan dia atas apa yang telah dia lakukan dalam hidup ini. Tidak peduli betapa mudahnya melakukannya. Dia bereinkarnasi di sini hanya untuk dimanipulasi dan digunakan sebagai alat oleh Agrona. Takdir tidak memberinya kesempatan untuk belajar dari kesalahan kehidupan masa lalunya. Alih-alih kesempatan kedua, ketakutan, ketidakamanan, dan kemarahan Nico telah dimanipulasi menjadi alat dan senjata sejak saat-saat pertama dalam hidupnya. Tapi, terlepas dari bagaimana kami berdua sampai pada titik ini, kami datang terlalu jauh untuk meminta maaf, untuk rekonsiliasi. Meski tahu apa arti Tesia bagiku, Nico telah membantu Agrona dalam reinkarnasi Cecilia, menggunakan tubuh tes sebagai wadah, akibatnya masih belum kupahami. Cecilia, yang sangat ingin menghindari menjadi senjata orang lain sehingga dia jatuh pada pedangku untuk melakukannya. Dan dia, dalam keegoisan dan ketidaktahuannya yang tak terbatas, telah menyerahkannya kepada Agrona. Katakan sesuatu. Nico menggeram, hampir berteriak. Semburan api jiwa menggerogoti tanah di bawahnya, membuatnya melayang di udara. Seperti apa? Bentakku, rengekannya yang merajuk bekerja di sarafku seperti luka lama. Bahwa aku tidak membunuh Cecilia. Bahwa aku tidak pernah bermaksud meninggalkan kalian berdua. Maukah kamu mendengarkan jika aku mengatakan yang sebenarnya? Dan apa yang akan berubah, Nico? Tentu saja bukan fakta bahwa kamu telah membunuh ribuan orang tak bersalah, bahwa kamu membawa Tesia keluar dari keegoisan murni. Aku baru saja mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Teriaknya, matanya penuh api yang gelap dan penuh kebencian. Apa yang seharusnya aku miliki? Itu takdir. Sama seperti itu bagi kamu untuk mati. Lagi. Aku tidak tahu mengapa, tetapi akhir dari pernyataan Nico menyebabkan rasa sakit yang tajam jauh di dalam diri aku. Aku berharap, pada saat itu, bahwa aku dapat membatalkan semua yang telah terjadi. Bahwa Cecilia bisa selamat, dan mereka bisa kabur bersama seperti yang mereka rencanakan. Bahwa aku tidak akan menutup mereka sehingga aku bisa berlatih dengan Lady Vera, dan akan berusaha lebih keras untuk membantu Nico menemukan Cecilia ketika dia menghilang. Ada begitu banyak yang bisa aku lakukan secara berbeda. Tapi aku tidak. Dan meskipun aku bisa melihat ke belakang ke jalan yang aku ambil, aku tidak bisa mengubah bentuknya. Aku juga tidak bisa mengubah kemana jalan itu membawa aku. Tapi aku bisa melihat ke depan, dan membuat pilihan baru, pilihan yang berbeda, untuk mengubah arah yang aku tuju. Sejak bangun di Reliktem, aku kedinginan dan tidak peduli. Aku tahu itu. Aku tidak menyalahkan diri aku untuk itu. Persona Grey seperti perisai, yang aku lingkarkan di pikiranku, menjauhkan pikiran dari orang-orang yang tidak bisa kutolong sekarang, Tesia, Ellie, ibuku, semua orang di Dicaten, sebaliknya. Aku fokus pada Reliktem dan mengejar reruntuhan seperti yang telah diinstruksikan oleh pesan terakhir Sylvia, dan saat memahami kemampuan baruku dan dunia baru yang kutemukan. Tapi sudah waktunya untuk pergi ke arah yang berbeda. Dan itu dimulai dengan Nico. Mau tak mau aku melembutkan ekspresiku, mengetahui beban penuh kesedihan dan rasa kasihan tergambar jelas di wajahku. Jangan menatapku seperti itu, kata Nico, menggelengkan kepalanya menentang. Aku tidak ingin belas kasihanmu. Tubuhku rileks saat aku menerima apa yang akan terjadi. Aku berharap hal-hal bisa berubah secara berbeda. Seris Fitra. Aku mengatupkan kukuku, kebiasaan gugup dari masa kecilku yang sudah lama kuobati, atau begitulah yang kupikirkan. Intrik Arthur telah melampaui intrik aku, sekali lagi, sepertinya. Aku mendapati diri aku lengah, terombang-ambing antara upaya terburu-buru untuk menempatkan potongan-potongan itu dan penerimaan bisu bahwa aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tetap saja, aku belum tiba di stasiun aku saat ini dengan menjadi padat, dan setelah memberi diri aku waktu sejenak untuk merenungkan, aku menyadari bahwa rencana Arthur sebenarnya cukup sederhana, meskipun efektif. Persekutuan Nico yang tersandung dan tidak sabar dengan Granbell, yang berbagi kebenciannya pada Arthur. Pembalasan Arthur yang kurang hati-hati dan upaya nyata untuk menutup-nutupi.
Butuh lebih banyak pengekangan daripada yang bisa dikerahkan Nico untuk membangun kekuatan sekutunya yang cukup untuk menjadi ancaman bagi Arthur, dalih yang bekerja bertentangan dengan sifatnya yang impulsif dan murka. Ketika rencananya gagal, Arthur tahu itu akan menyebabkan amukan. Nico selalu menjadi anak yang temperamental. Dia mewujudkan konsep kekuatan orang yang lemah, ide intelek yang bodoh, dan pandangan kedewasaan seorang anak. Namun aku tidak pernah mengabaikannya. Skites lainnya belum melihatnya, tetapi tidak ada reinkarnasi yang seperti kelihatannya. Mereka masing-masing adalah kekuatan perubahan, kekacauan, dengan caranya sendiri. Melihat Nico dan Arthur, atau Gray, yang dalam banyak hal adalah orang yang sama sekali berbeda dari anak laki-laki yang kuselamatkan di Dicaten, berdiri berseberangan di medan perang, tiba-tiba aku merasakan sensasi. Gangguan yang tidak terjadwal, tapi mungkin ini akan menjadi kesempatan bagi Nico kecil untuk membuktikan dirinya, renung Dragot sambil tertawa riang. Buktikan sendiri. Fiesa bertanya, suaranya mendesis pelan. Hanya dengan melawan ini, apa dia, semacam guru sekolah, Nico mempermalukan dirinya sendiri, dan kita juga. Sovereign Kiros mendengus kesal, matanya yang bosan berjalan tanpa tujuan di sekitar kotak tinggi, yang telah ditunjuk dengan segala kenyamanan yang bisa dibayangkan. Selama ini tidak memperlambat segalanya, gerutunya. Tatapannya berlama-lama di sudut ruangan yang paling gelap. Mungkin kamu harus menghukum saudara iparmu. Kadel melangkah keluar dari bayang-bayang dan membungkuk pada Kiros. Maafkan kelancangan skite Nico, penguasa. Penguasa tinggi telah melepaskannya terlalu lama dan terlalu sering, aku khawatir. Petik 2. Bibir Kiros terpelintir membentuk senyuman setengah masam. Apakah kamu mempertanyakan tindakan atau penilaian penguasa tinggi, Skite? Kadel berlutut dengan satu lutut, mengistirahatkan kedua tangannya di atas yang lain. Tidak, Sovereign Kiros, tentu saja tidak. Mereka mengatakan sesuatu, kata Melsri, bersandar di pagar balkon dan sedikit memutar kepalanya. Lelucon yang tidak ada gunanya dan mengoceh. Dia bertukar pandangan gelap dengan Fiesa. Kita seharusnya mengalahkan Nico lebih banyak selama pelatihannya. Siapa si Gray ini? Dragot bertanya, melihat sekeliling pada kami semua. Dia sepertinya agak akrab. Kadel, sekali lagi berdiri, mengawasi dari bayang-bayang, bukannya melangkah keluar ke balkon bersama kami semua. Orang mati, katanya singkat, menatap mataku saat dia berbicara. Jadi Agrona tidak mengkonfirmasi kehadiran Arthur di Alakria dengan para Skites lainnya, tetapi dia telah memberi tahu Kadel. Menarik. Aku tidak yakin seberapa besar aku mempercayai desakan Agrona bahwa Arthur tidak lagi penting baginya. Penguasa tinggi sering memainkan permainannya sendiri, beberapa dengan tujuan, beberapa murni untuk hiburan. Ada saat-saat di mana dia bekerja dengan tujuan yang bertentangan dengan dirinya sendiri, mungkin hanya untuk membingungkan siapapun yang melacak, termasuk sekutunya, atau mungkin karena dia menikmati sensasi tidak tahu persis bagaimana hal-hal akan terungkap. Di bawah, Arthur menarik jubah putih dari bahunya dan membuatnya menghilang dengan subur. Tidak ada tanda-tanda mana atau niat yang bocor darinya, fakta yang cepat diperhatikan orang lain juga. Kontrolnya atas mana sempurna, kata Fiesa, matanya yang hitam-hitam menyipit saat dia mengintip ke arah Arthur. Aku tidak berusaha menyembunyikan rasa geli atas pernyataan ini, dan dia mengalihkan pandangannya padaku. Sudah cukup lama sejak aku berbicara dengan Skite dari Truasia. Saat kami memasangkan tatapan, aku mengambil sikap, ekspresi, dan wajahnya. Kulitnya sepucat matanya yang gelap, dan lautan rambut ungu tumpah ke bahu dan punggungnya. Dia lebih tinggi dariku, dibuat lebih tinggi dengan sepatu bot kulit bertumit yang dia kenakan, warna tealnya cocok dengan rune yang dijahit ke jubah perang putih dan abu-abunya yang halus. Kekosongan hitam di matanya selalu tak terbaca, dan emosi jarang menyeladinginnya porselen di wajahnya. Dari semua Skites, Fiesa adalah yang paling aku tidak yakin. Tapi aku tidak memberinya pemikiran tambahan saat itu. Ada hal-hal yang lebih menarik untuk difokuskan. Mereka akan bertarung. Di arena, Arthur dan Nico telah berpisah, membuat jarak 20 kaki di antara mereka. Nico adalah neraka api hitam. Arthur bisa saja diukir dari es. Dengan teriakan marah, Nico meluncur ke depan. Tanah terbelah di bawahnya, runtuh dengan sendirinya saat paku hitam tumbuh seperti rumput liar dimanapun bayangannya menyentuh. Pusaran api hitam melingkar dan memanjang di depannya saat dia bersiap untuk memandikan Arthur di api neraka. Tapi Arthur tidak gentar menghadapi kemarahan Nico. Aku mungkin mengira dia sama gilanya dengan Nico jika aku tidak tahu yang lebih baik. Mataku melebar dan aku mencondongkan tubuh ke pagar di sebelah Melsri, sudah sangat siap untuk akhirnya melihat sendiri kekuatan yang telah dijelaskan Caera. Dengan raungan lapar, api jiwa Nico meledak ke depan. Tangan Arthur terangkat, dan sebuah kerucut energi ametis tumpah keluar untuk memenuhi api. Di mana kedua kekuatan itu bersentuhan, mereka terjalin dan memakan satu sama lain, masing-masing dengan sempurna meniadakan yang lain. Mustahil, gerutu Kadel dari belakang kami. Oh, itu menarik, kata Kiros, mencondongkan tubuh ke depan di singgasananya. Kamu di sana, Melsri, minggir, kamu menghalangi pandanganku. Paku hitam meninju keluar dari tanah di sekitar Arthur, tetapi mereka hancur di atas lapisan ether bercahaya yang menutupi kulitnya dengan erat. Nico menerobos awan berderak yang tertinggal setelah Aether dan Soulfire bertabrakan, selusin bilah logam hitam mengorbit di sekelilingnya.
Dengan dorongan, dia mengirim mereka terbang seperti rudal ke Arthur. Sebuah pedang berkilauan hidup di tangan Arthur. Bila aether murni, ametis yang bersinar terang. Udara di sekitarnya melengkung sedemikian rupa sehingga membuat mataku sakit, seperti bilahnya menekan kain dunia untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri. Dalam gerakan yang begitu cepat sehingga sebagian besar tidak akan bisa mengikuti, Arthur memotong paku demi paku, membiarkan potongan-potongan itu meluncur melewati atau memantul tanpa membahayakan dari penghalang pelindung di atas kulitnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kemudian Nico ada padanya. Tabrakan mereka mengirimkan getaran melalui fondasi stadion, dan untuk sesaat aku kehilangan pandangan saat itu terjadi. Senjata Arthur adalah garis cahaya ungu cerah yang bersinar melalui layar debu. Nico adalah siluet, disorot oleh nimbus api hitam yang masih mengelilinginya. Garis cahaya ungu memotong siluet gelap. Lalu, Nico meluncur melewati Arthur, berjatuhan di udara seperti boneka ragdoll yang dilempar. Tubuh Nico menghantam lantai arena dengan keras, menggali alur yang dalam setengah panjang kolisem di belakang Arthur. Tunggu, apa yang terjadi? Dragot bertanya, suaranya yang dalam dipenuhi kebingungan. Fiesa menghela napas pelan. Inti Nico. Dia benar. Sudah, mana meninggalkan Nico. Aku bisa merasakannya mengalir dari intinya yang hancur dan mengalir ke atmosfer di sekitarnya. Oh, gerutu Dragot. Kurasa aku salah tentang dia membuktikan dirinya sendiri. Diam, bodoh, kata Melsri, melompat dari pagar dan menghantam tanah di bawah dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkannya. Akhirnya, Arthur berbalik. Mata emasnya mengikuti garis jatuhnya Nico ke tempat skite yang patah tergeletak kusut. Mereka tetap pada Melsri, tetapi ketika dia berhenti untuk berlutut di samping bentuk rawan Nico, mereka menelusuri garis ke kotak tinggi. Waktu, yang telah merangkak perlahan, tiba-tiba menyusul dengan sendirinya. Aku mendengar napas terengah-engah dan jeritan ketakutan dari kerumunan, teriakan pertanyaan dari para penjaga dan pejabat acara yang mencari arah, batu berjatuhan dan pecahan kayu saat terowongan di bawah medan pertempuran runtuh. Aku menerima kekhawatiran Melsri, frustrasi Fiesa, keingintahuan Dragot, sikap dingin Kadel. Aku sudah mempertimbangkan cara-cara di mana aku bisa mengeluarkan Arthur dari ini, tetapi aku menghentikan diri aku sendiri. Ini telah menjadi bagian dari rencananya. Dia pasti sudah menyiapkan metode pelariannya sendiri, jika pelarian memang diperlukan. Lagi pula, apa yang akan dilakukan rekan-rekan skitesku? Nico menantang Arthur, atau menerima tantangannya, berdasarkan kata-katanya sendiri. Dan Nicolah yang menginterupsi Victoriat. Arthur tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi masih mengirim pesan. Keras dan sangat jelas, memang. Aku pikir, bahkan berharap, Arthur akan pergi begitu saja, mengakhiri konfrontasi di sana sebelum meningkat. Sebagai gantinya, dia berjalan dengan sengaja menuju kotak tinggi, berjalan melewati Melsri saat dia memeriksa luka Nico. Aku minta maaf atas keterlambatan yang disebabkan oleh duel ini dalam acara hari ini, tapi aku khawatir gangguan lebih lanjut diperlukan, teriaknya, memastikan suaranya tidak hanya terdengar sampai ke kotak tinggi tetapi di seluruh kolisem. Duel ini adalah tantangan yang tidak disetujui, jawab Fiesa dengan tenang, suaranya dengan mudah diproyeksikan ke seluruh stadion. Apapun alasan seranganmu terhadap sesama skite kami, ketahuilah bahwa mengalahkannya tidak memberimu apapun dari Sovereign Kiros atau High Sovereign, dan tidak memberimu hak untuk mengklaim posisi skite Nico, atau meminta apapun dari kami. Arthur menatap mata hitam Fiesa tanpa berkedip. Garis tajam rahangnya santai, bibirnya tegas dan lurus, sikapnya penuh perhatian tetapi tenang. Dia mencari ke seluruh dunia seolah-olah dialah yang bertanggung jawab di sini. Aku menghormati aturan yang telah kamu buat, lanjut Arthur, bergeser sehingga tangannya tergenggam di belakang punggungnya, kakinya dalam posisi yang lebih lebar dan lebih agresif. Meskipun demikian, sabitmu sendiri yang menghasut dan memaksaku untuk membuat tantangan ini rusak. Bentuk Dragot meluas, tumbuh satu kaki, lalu dua. Dengan kedua tangan di rel, dia memandang rendah Arthur, rasa penasarannya terlihat jelas di rahangnya dan kerutan halus di alisnya. Baiklah kalau begitu. Apa yang kamu inginkan? Mungkin jika kamu memintanya, kami akan. Tidak, kata Arthur, suaranya memotong kemegahan Dragot seperti suara cambuk. Dragot, selalu lebih santai daripada skites lainnya, hanya tertawa kecil pada pelanggaran ini, kejahatan yang dapat dihukum mati dalam keadaan lain. Ketika Arthur melanjutkan, dia menatap mataku untuk sesaat, lalu mengalihkan pandangannya melewatiku ke Kadel, berbicara dengan kepastian yang tenang yang menyangkal sifat luar biasa dari permintaannya, aku hanya meminta apa yang telah aku dapatkan. Untuk menantang skite Kadel dari Central Dominion. Bibir Fiesa berkedut dalam apa yang aku pikir hampir mungkin kerutan. Di sampingnya, Dragot melambai dengan acuh ke arah medan perang. Kami tidak harus menerima tantangan dari guru sekolah. Di bawah, Melsri memegang sebotol obat mujarab, tangannya membeku di tengah mulut Nico, matanya melebar dan mulutnya terbuka sebagian. Hanya 5 menit sebelumnya, aku akan berasumsi bahwa konflik apapun antara Arthur dan Kadel akan menjadi kemenangan sepihak. Jika Arthur akan menceritakan rencananya sepenuhnya kepada aku, untuk tidak hanya menarik Nico ke dalam pertarungan di mana tidak ada yang akan campur tangan atas namanya, tetapi juga untuk menantang Kadel di depan seluruh Victoriat, aku akan membujuk atau membuangnya dari turnamen, jika diperlukan.
Tentu saja, itu sebabnya dia tidak melakukannya. Sekarang, segala cara yang mungkin aku gunakan untuk menyingkirkannya, atau membantunya melarikan diri, telah hilang. Dengan pandanganku tertuju pada Melsri dan Nico, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi percaya diri dengan kemampuan Arthur. Meskipun Nico bukan kadel, dia tetaplah seorang skite, tapi dia membiarkan dirinya terpancing ke dalam situasi yang tidak diketahui, jatuh tepat ke dalam jebakan Arthur. Kadel tidak akan sebodoh itu. Aku bertemu mata Kadel. Kerutan di keningnya berubah menjadi cemberut yang dalam. Alisku terangkat. Dia berkerut. Tidak. Akhirnya dia berkata, cukup keras sehingga hanya kami yang berada di kotak tinggi untuk mendengarnya. Skites tidak bisa mulai menghibur setiap tantangan yang datang. Melakukan hal itu akan merendahkan kita dan memberikan landasan bagi setiap orang bodoh yang mementingkan diri sendiri yang. Siapa yang baru saja mengalahkan salah satu dari kita dengan satu pukulan, potongku. Ya, kata Dragot dengan tawa serak. Jangan bilang Kadel, si pembunuh naga, takut pada guru sekolah. Masyarakat harus ditunjukkan bahwa kita tidak selemah yang dibuat Nico, tambah Fiesa. Mata Cadel berbinar. Tantangan ini ada di bawah aku. Iya tidak. Kiros Sovereign bergeser. Itu adalah gerakan kecil, tetapi membungkam argumen pembangunan. Kami semua berbalik menghadapnya. Kiros setinggi dan selebar Dragot, meskipun dia lebih lembut di tengah. Tanduk tebal tumbuh dari sisi kepalanya, melengkung ke atas dan kemudian ke depan, berakhir dengan ujung yang tajam. Cincin emas dengan berbagai ketebalan menghiasi tanduk, beberapa bertatahkan permata, yang lain diukir dengan rune bercahaya. Rambut emasnya dicukur dekat di sisi sekitar tanduknya, lalu ditarik ke belakang menjadi ekor. Jubah merah mengkilat tersampir di tubuhnya. Dia memasukkan buah ungu yang gemuk ke dalam mulutnya, lalu mulai berbicara sambil mengunyah, meneteskan jus ke dagunya. Pergi. Pria kecil yang aneh ini telah menarik minat aku. Aku ingin melihat lebih banyak apa yang bisa dia lakukan, jadi jangan mengakhiri semuanya terlalu cepat. Kadel berdiri tegak lurus, lalu membungkuk dalam-dalam sebelum berbalik dan melangkah keluar dari balkon. Terlepas dari keinginannya sendiri, dia tidak bisa menolak perintah Kiros. Dengan rasa ketakutan yang mendalam aku melihat Kadel melayang di atas medan perang, memandang rendah Arthur. Dia menunggu saat Melsri mengambil Nico, atau tubuh bocah itu, aku tidak tahu, tidak ada mana yang beredar di dalam dirinya, dan menghilang dari pandangan. Aku menerima. Suara Kadel tegang dan pahit. Tapi pertempuran ini, dia berhenti, membiarkan kata-katanya menggantung di udara bersamanya, akan sampai mati. Napas tertahan dari penonton yang terguncang terdengar. "Iya," jawab Arthur, mundur beberapa langkah ke tengah medan pertempuran yang setengah hancur. "Itu pasti akan terjadi." Kadel tidak membuang waktu, tidak memberi peringatan. Aura api hitam menyulut udara, mengelilingi Kadel dan mengepul keluar dan turun membentuk kerucut lebar. Lantai arena tempat Arthur berdiri dilenyapkan, bumi menghitam dan terbakar abis, meninggalkan kawah yang melebar sepanjang medan perang, Arthur menghilang di dalamnya. Kerumunan terkesiap saat api itu mereda. Arthur tidak bergerak, kecuali dia sekarang berdiri di dasar kawah yang dalam. Tubuhnya tidak rusak, dan tidak ada soulfire mana yang terbakar di dalam dirinya, menggerogoti kekuatan hidupnya sebagaimana mestinya. Aku harus menahan senyum kecewa melihat pemandangan itu. Itu adalah trik yang bagus. Dari tempat Kadel berada, dengan penglihatannya dikaburkan oleh serangannya sendiri, dia mungkin bahkan tidak melihatnya, dan gerakannya terlalu cepat untuk diikuti oleh siapapun di antara penonton, bahkan dengan sihir kuat yang meningkatkan penglihatan mereka. Untuk sekejap, cukup lama untuk gelombang api berlalu, Arthur telah menghilang dengan kilatan petir ungu. Caira telah menyebutkan kemampuan ini, tetapi kecepatan dan kontrol luar biasa yang diberikan Arthur bahkan membuatku heran. Perasaan ketidaktahuan yang tumbuh ini menggerogoti aku dari dalam. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Arthur? Bagaimana dia bisa melakukan apa yang bahkan naga tidak bisa lakukan? Apalagi yang dia sembunyikan dari semua orang. Aura Soulfire di sekitar Kadel berkobar saat dia terjun, mengembang di belakangnya seperti sayap raksasa. Cakar berapi-api menjulur keluar dari tangannya. Sosoknya, api dan semuanya, redup, berubah menjadi bayangan saat api berbasis decai menggerogoti cahaya itu sendiri. Arthur bergeser, kakinya terpisah, tangannya mengepal. Sekali lagi, bilah aether yang cerah berkilauan menjadi ada. Keduanya menghilang dalam awan samar api hitam ungu dan kilat. Kerumunan berteriak saat perisai yang menahan mereka agar tidak menguap oleh gempa susulan bergetar dan berkedip. Di belakangku, aku mendengar gemerisik jubah Kiros saat dia beringsut maju di singgasananya. Arthur muncul lebih dulu. Rahangku mengatup dan jari-jariku tenggelam ke dalam pagar dekoratif, memutar logam sampai terlepas dalam genggamanku. Seragamnya telah robek dari perutnya hingga ke tulang rusuknya. Soulfire menari-nari di sepanjang luka, membakar dirinya. Itu akan terus berjalan, memicu darahnya dan menghanguskan saluran mana sampai mencapai intinya. Akhirnya, itu akan menghabiskan kekuatan hidupnya, membunuhnya dari dalam keluar. Saat awan pembakaran mana dan ether menghilang, aku melihat Kadel di sisi lain arena, melayang 30 kaki di udara. Satu tangan ditekan ke lehernya, dan darah mengalir dari sela-sela jarinya. Dia meringis kesakitan, tapi ada kilatan dendam di matanya. Sudah, aku bisa melihat api hitam berwarna ungu menjilati lukanya, menyembuhkannya.
Tapi Kadel bukan satu-satunya yang sembuh. Api jiwa yang menyala di sisi Arthur meredup saat gelombang cahaya ungu menyapunya, menyiramnya sedikit demi sedikit sampai api padam. Kemudian, seolah-olah luka itu hanyalah garis yang ditarik di pasir, ombak yang sama menghapusnya, meninggalkan daging Arthur bersih dan tidak bercacat. Menarik, gumam Kiros. Beberapa kejutan dari penguasa tinggi, mungkin. Pertarungan yang dipentaskan untuk menyoroti beberapa sihir baru yang telah dia buka. Aku melirik Sovereign. Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu dan heran, bibirnya melengkung membentuk senyum konyol. Kejutan yang luar biasa, tambahnya, mengetuk-ngetukkan telapak tangannya ke lutut dengan gembira. Semuanya adalah permainan bagi penguasa. Itulah yang datang dari kehidupan yang benar-benar terputus dari konsekuensi nyata. Khususnya bagi para basilis klan Fritra, yang memandang dunia seperti satu laboratorium besar, semua yang ada di dalamnya adalah eksperimen. Perang, penyakit, bencana alam. Sedikit lebih dari kesempatan bagi Fritra untuk membedah efek sampingnya. Pikiranku mencoba untuk kembali ke perang terakhir antara Vekor dan Seklar, seperti yang sering terjadi ketika aku merenungkan masa lalu dan masa depan, tapi aku menyingkirkan pikiran itu, berfokus pada pemandangan yang terbentang di hadapanku. Arthur telah berbalik menghadap Kadel, yang perlahan-lahan melayang ke arahnya, hidungnya berkerut dalam ekspresi masam ketika dia mencoba dan gagal menyembunyikan keterkejutannya pada kelangsungan hidup Arthur. Bentuk Arthur berkilauan, sebuah transformasi yang mirip dengan bagaimana Asura mampu mengubah materi dan mengambil bentuk murni yang diberdayakan mana. Aku menarik napas, sejenak terkejut ketika sisik hitam tumbuh di kulitnya dan tanduk oniks menonjol dari sisi kepalanya, menunjuk ke depan dan ke bawah untuk membingkai rahangnya. Kemudian dia bergerak, emas berkilauan di antara sisik-sisik hitam, dan aku merasa lengah lagi, sensasi yang tidak biasa kualami, namun tampaknya terjadi dengan frekuensi yang memberatkan sehubungan dengan Arthur. Armornya luar biasa, manifestasinya menakjubkan untuk dilihat, membawa keanggunan dan prestise yang sama seperti Asura itu sendiri. Arthur menyesuaikan posisinya dan menyulap pedang, yang memancarkan cahaya ungunya ke atas tanah yang menghitam dan bekas pertempuran. Aku telah belajar beberapa trik sejak terakhir kali kita bertemu, kata Arthur, suaranya bergema dalam keheningan yang halus. Aku harap kamu juga melakukannya, jika tidak, ini akan berakhir terlalu cepat.